Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Morin di sini. Apa kabar kalian semuanya? Miss harapkan kalian tetap sehat ya. Walaupun kita saat ini sedang belajar dari rumah ya, tapi Miss harapkan kalian tetap semangat. Oke, sekarang kita masuk di halaman 46 ya, 46. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai karya seni patung ya. Patung itu merupakan karya 3 dimensi ya. Nah, karya 3 dimensi patung ini bisa dibuat ya dari batu atau kayu ya, itu dari bahan yang keras. Nah, kalau batu dengan kayu caranya bagaimana? Dengan dipahat ya. Kemudian kalau yang namanya tanah liat ya atau bahan lunak itu bisa dari tanah liat atau kemudian plastisin ya, kalau untuk kelas kecil tuh plastisin. Nah, bisa juga dengan gips. Nah, kalau tanah liat atau gips ini bisa dicetak, plastisin juga bisa dicetak ya. Nah, itu termasuk bahan yang untuk membuat patung ya. Nah, untuk semuanya itu bisa dilihat lebih lagi indah kalau diberikan warna. Kecuali batu ya, patung dari batu itu tidak usah diberi warna. Tetapi kalau yang dari kayu itu harus terakhirnya finishingnya adalah dipelitur ya, supaya terlihat estetikanya atau keindahannya. Begitu juga yang gips atau yang tanah liat. Oke, nah sekarang kita masuk di halaman 46 ya. Kebudayaan yang ada di suatu negara ya, itu dilihat dari karya kerajinan yang dihasilkan oleh penduduknya. Sekarang kita sama-sama baca. Salah satu kerajinan yang banyak ditemui di negara-negara ASEAN itu adalah kerajinan patung ya. Karya kerajinan patung tersebut dapat ditemui dari bahan yang berbeda. Nah, karya kerajinan patung ini dapat dibuat dari bahan yang lunak ya, seperti tadi Miss bilang tanah liat, dan bahan yang keras itu misalnya batu dan kayu. Nah, jenis bahan yang berbeda membutuhkan teknik dan alat yang berbeda pula. Kalau membuat patung dari bahan lunak dapat menggunakan teknik mencetak ya atau dan membutsir ya. Sedangkan kalau patung yang keras menggunakan teknik pahat ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 4 teknik membuat patung sebagai berikut, kalian perhatikan. Yang pertama adalah teknik membutsir ya, teknik membutsir. Nah, teknik membutsir ini adalah proses membuat patung ya dengan cara memijit atau memijit lalu menambahkan atau mengurangi bahan yang dibentuk ya dengan bantuan alat busir dan meja putar. Nah, biasanya bahan patung itu adalah tanah liat. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya yang ini. Nah, yang ini salah satu contoh dari tanah liat. Nah, dia bikin dari menggunakan yang namanya meja putar ya dan alat busirnya. Nah, kalau kalian lihat ya di rumah-rumah atau kalau kalian pernah melihat lagi di tempat yang lain ya, itu ada kendi ya atau celengan ya kan. Nah, itu terbuat dari tanah liat. Nah, lanjut yang kedua adalah teknik memahat ya, teknik memahat yaitu proses teknik membuat patung yang dilakukan dengan mengurangi bahan ya, mengurangi bahan. Biasanya menggunakan bahan kayu atau batu. Nah, alat yang digunakan adalah alat pahat dari besi. Nah, kenapa dibilang teknik memahat ini membuat patung yang dilakukan dengan cara mengurangi bahan? Nah, sekarang kalian lihat ketika kayu bentuknya utuh ya, kotak lah misalnya. Nah, itu misalnya mau dipahat berarti otomatis dibentuk ya kan, dibentuk dengan cara dipahat. Misalnya mau bikin gambar buah misalnya ya, buah-buahan, atau misalnya juga mau bikin gambar manusia. Nah, itu mau nggak mau yang dari kotak ya, misalnya bentuknya kotak itu dipahat berarti otomatis mengurangi bahan yang ada
ya kan? Karena tadinya kayu itu bentuknya datar, tapi sekarang sudah tidak datar lagi, tapi sudah ada yang bergelombang-gelombang misalnya, karena sudah terbentuk dari beberapa bentuk yang sudah dipahat, ya. Nah, kemudian kalau batu pun juga sama. Jadi misalnya batunya besar sekali, mau dibikin bentuknya misalnya manusia, ya. Nah, itu otomatis dari dari bulat yang besar, karena dipahat maka dia mengurangi bahan yang ada. Maksudnya mengurangi batu itu yang tadinya bentuknya bulat, tapi akhirnya dia menjadi bentuknya manusia. Berarti sudah mengurangi dari bahan yang ada, ya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 3, yaitu teknik mencetak. Ya, teknik mencetak ini adalah proses dengan menggunakan alat cetak. Ya, alat cetak ini dibagi menjadi 2, yaitu alat cetak tekan dan alat cetak tuang atau yang namanya cor. Nah, kemudian kalau alat cetak tekan, kalian yang itu sudah ada bentuknya terus ditekan jadi begini, jadi sudah ada bentuknya ya di alat cetak tersebut. Kemudian yang namanya teknik yang terakhir ya, teknik konstruksi. Nah, teknik konstruksi ini adalah cara membuat patung ya dengan cara menyusun bahannya, ya, baik dengan kerangka maupun tidak kerangka ya, atau maupun tanpa kerangka. Jadi ini adalah 4 teknik membuat patung. Oke. Nah, nanti Miss akan berikan kalian catatan. Miss minta tolong kalian catat ya di buku PS SBK. Kemudian tugas kalian ya sebagai PR itu adalah evaluasi 1 ya, halaman 54. Ya, halaman 54. Ini SBDP, kalian kerjakan halaman nomor 25 sampai 30. Nah, untuk nomor 29 dan 30 kalian kerjakan di buku PS SBK atau buku PR SBK. Jadi cuma satu ya, PSPR itu hanya satu yang SBK yang Miss minta. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Miss harapkan kalian tetap sehat, semangat, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk berdoa. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.